A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar syukur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di tengah apapun kondisi kita hari ini, masih diberi kesempatan untuk hidup, masih diberi kesempatan untuk beribadah, masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Insya Allah ini adalah pahala yang sangat besar ya, bagi kita ya. Saya bersyukur dan mengajak kita semua benar-benar ya, mengucap alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kita. Dan juga saya kemudian menyapa sahabat-sahabat yang kemudian menyaksikan tayangan ini via kanal-kanal lain, kanal-kanal digital. Ini adalah program serial Tadabbur Al-Quran Masjid Berkah Box ya, diupload setiap hari Senin dan Kamis ya. Jadi tidak diupload setiap hari supaya ada waktu buat belajar. Nanti di hari-hari yang lain diupload program yang lain. Nah, semoga dengan diuploadnya tayangan ini kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada yang berwakaf masjid, mendukung infak operasional masjid, termasuk saudara kita yang mewakafkan peralatan media ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dipakainya aset, dengan dipakainya tempat ya, dibebaskannya lahan masjid ini, kita pakai lahannya jadi masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak-banyak balasan kebaikan untuk para muwakif, para musinin yang kemudian berinfak ya, dan juga berwakaf insyaallah. Baik, kita mulai dari serial pertama surah Al-Fatihah. Kita mulai dari serial pertama surah Al-Fatihah, dua ayat yang pertama ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Nah, dalam beberapa pendapat ada yang menyebut Al-Fatihah masuk dalam bagian dari surah ya. Jadi ini pendapat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat 1. Pendapat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk dalam bagian surah Al-Fatihah, tapi surah Al-Fatihahnya tetap 7 ayat ya, tetap 7 ayat. Jadi nanti kalau Bismillahirrahmanirrahimnya tidak masuk di Al-Fatihah, ada satu ayat yang kemudian nanti terbagi menjadi 2 bagian. Nah, jamaah sekalian, di sini kalimat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Biismi yaitu dengan nama Allah. Kalau misalnya seseorang ingin berkomunikasi baik dengan orang lain, jamaah ketemu nih ya, kita ketemu orang nggak dikenal di sebuah tempat, kita ketemu seseorang misalnya di angkutan umum. Supaya ngobrol-ngobrol enak, biasanya kita awali dengan gimana? Awalinya gimana? Assalamualaikum Pak, dengan siapa, mau kemana? Benar nggak? Kan? Udah pasti ngomong apa, dengan siapa, mau kemana? Jadi komunikasi yang baik dengan orang lain itu pasti diawali dengan nanya nama. Bener ya? Ini kenapa jadi tegang begini nih? Nggak biasa ada lightingnya. Santai aja Pak. Bukan apa-apa, ini menunaikan syarat-syarat teknologi saja. Jadi ayo santri coba sama-sama diulangi. Kalau misalnya mau kenalan coba diulangi. Kalau misalnya mau ngobrol coba. Kalau misalnya mau ngobrol maka pertama kali pasti kenalan. Di pesawat. Pak mau kemana Pak? Dengan siapa? Oh saya Pak Randy ini mau ke Balikpapan, ada kembali ngurus masjid. Oh iya.
Pak mau kemana Pak? Nah pasti kenalan dulu. Maka Al-Quran adalah komunikasi Rabb kepada hambanya. Makanya diutus seorang Rasul, karena dimensi zat Allah Subhanahu wa ta'ala mulia. Maka Rasul itu asal katanya jembatan. Rasul itu asal katanya adalah perantara. Dalam bahasa Inggris disebut dengan messenger, ya. Bahkan ini kalimat Rasul, Ra, Sin, Lam itu juga menjadi istilah pada hubungan suami istri sebelum berjima. Bermesra-mesraan dulu sebelumnya itu juga disebut dengan awali dengan Rasul. Karena Rasul itu adalah apa? Perantara. Dia jembatan menuju ke hal yang utamanya. Jadi Al-Quran ini adalah isinya adalah Rabb berbicara dengan hambanya. Karena Rabb berbicara dengan hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pertama itu pasti mengenalkan namanya. Pasti mengenalkan namanya. Maka yang kita bahas sekarang ini adalah tartibul mushaf. Coba lagi. Tartibul mushaf. Urutan turunnya nggak begini kawan-kawan sekalian. Urutan turunnya namanya tartibun nuzul. Tapi kalau ngikutin tartibun nuzul pun ayatnya coba sama-sama Iqra, coba lagi. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan kamu. Tetap juga coba sama-sama biismi. Coba lagi. Bismi. Jadi baik tartibun nuzul maupun tartibul mushaf, baik Al-Quran secara urutan mushaf maupun secara urutan turun, Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama memperkenalkan dirinya. Ini ilmu besar. Nah maka di surah Al-Fatihah ini gimana? Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman, boleh dengan sama-sama? Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apakah Allah punya nama yang tanda petik mengancam, menyeramkan, ya, mengingatkan kita pada hari akhirat? Ada. Muntaqim, maha menyiksa, maha pedih siksaannya, ya. Ada asma Allah yang lain yang kemudian betul-betul kalau kita resapi itu kita betul-betul takut akan azab akhirat. Tapi di antara semua nama itu Allah memilih nama Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperkenalkan dirinya pada substansi bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka ini tuntutan kita sebagai hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang hidup ini Pak, ya, ini kan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita baca berapa kali sehari? Al-Fatihah ini kita baca berapa kali sehari? 17 kali sehari kita baca terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masjid kita jahar ya baca bismillahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sering kita baca itu. Bahkan amal yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim akan terputus keberkahannya. Jadi ketika bismillahirrahmanirrahim dibacakan, prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus baik. Saya ambil contoh sedikit. Banyak diantara kita begitu kita ketemu masalah, kita ketemu hal yang nggak sesuai, kita kadang-kadang terbersit apa? Allah kok gini banget gitu. Allah kok gini banget sama saya. Allah kok gini banget sama takdir hidup saya. Allah kok gini banget sama kehidupan saya. Padahal kan saya sudah ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya apa? Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pasti ada kasih sayang Allah. Berkah box ini Pak lahir. Ya, berkah box ini lahir dari episode kegagalan kami ya
Ya, kita menyebutnya versinya kegagalan ya. Dari episode kelamnya kami dalam episode menjalani sebuah program dakwah. Jadi saya dan Kak Ana di Jogja, kami start di Jogja, kami memutuskan mengabdi pada sebuah entitas dakwah yang kami kira, yang kami harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Malah kami harus menerima badai fitnah, ya. Badai ini itu segala macam, episodenya begitu gitu loh, episodenya. Yang tidak salah siapa-siapa. Kami akhirnya menyadari itu hanya skenario Allah. Di titik terendah itulah, malah saya waktu itu lagi awal-awal hijrah di Jogja, nggak punya siapa-siapa. Kami juga bahasanya di Jogja itu dikafalahi oleh beberapa orang, ya, ditanggung, disupport, disediakan rumah dan seterusnya, sampai akhirnya kita merasa bahwa kok tidak sesuai harapan. Dan itu cepat sekali Pak, dari bulan Juli kami hijrah, Agustus, September, Oktober, less than 3 bulan itu sudah gonjang ganjing gimana-gimana. Saya dari hati kecil waktu itu ngomong gini tuh, aneh sudah hijrah, gitu-gitu Pak. Melankolis dramanya tuh. Saya sudah tinggalkan dunia konsultan, masuk ke dakwah, ngabdi di masjid, digaji juga enggak, makan uang masjid juga enggak. Gini-gini amat. Ada apa? Ada melankoliknya. Tapi kemudian waktu kita ingat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pasti ini semua ada kebaikan. Di saat itulah ada inspirasi untuk sama-sama bangun berkah box. Dari mana mulainya? Waktu itu saya sering dakwah ke masjid. Ayo Pak, sediakan makanan. Karena masjid yang waktu itu kami kelola sediakan makanan. Akhirnya dimulailah di Sleman menyediakan makanan buat 5 masjid, 165 box sehari, ya. Pakai dananya Kak Ana, awal-awal pakai uang pribadi beliau. Nah lama-lama jadi hari ini sekitar 3.000 nasi box sampai 4.000 nasi box sehari. Dapurnya sudah 4 seluruh Indonesia, alhamdulillah. Jadi gini, harus ada sangka baik pada segala macam episode yang dihadapi. Ini tadabbur hari ini. Jadi jangan sampai lisannya bismillahirrahmanirrahim, tapi sama Allah nyangkanya yang tidak. Nggak boleh. Ya. Nazril kan tadi malam Abi ada bercanda-bercanda gitu. Ya nanti kita buka pondok pesantren di Kutub Utara. Ketawa Nazril. Kutub Utara tuh masih ada makhluk Nazril. Ya, hati-hati nanti kamu yang Abi tempatkan di sana ya. Masih ada makhluk yang tidak ada manusianya Kutub Selatan. Nggak ada. Tapi Kutub Utara ada. Nah, yang paling dekat dengan Kutub Utara itu negara Skandinavia, namanya Norway. Lagi hangat-hangatnya Nazril itu minus 5 derajat 7 derajat Celcius. Lagi musim dinginnya minus 27. Jadi antum kalau keluar baju satu lapis bisa hipotermia tuh, langsung bisa mati kedinginan. Misalnya tugas dakwah Skandinavia. Gimana kalau nyangkanya buruk? Ini pondok berkabok sekarang Jawa nggak perasaan ini ya. Kita orang tropis ditaruh di minus 27 nih, bahasanya saya gak ngerti. Norway itu kan Skandinavia, kalau bahasa Inggrisnya kurang jelas Pak. Teman-teman beberapa ya. Karena dia Nordik ya, daerah negara utara bagian. Inggris utaranya lagi, dingin banget itu. Gak usah ke Norwegia lah, Aberdeen itu masih di Inggris. Aberdeen di utaranya London kalau tidak salah. Nah itu dingin banget. Saya pernah satu kos-kosan gitu dakwah di Perth dengan satu mahasiswa Indonesia dari Aberdeen, itu dingin banget. Rumah tuh nggak ada celahnya Pak, nggak kayak di Indonesia nih Pak, hangat gitu. Makanya panas itu syukur kita harus. Tropis itu kita bersyukur. Nah, udah ditempatkan di situ gimana tuh sangkaan kita kepada Allah, baik atau enggak? Guru kita Kiai Lukman pernah ditempatkan di Poso, bangun pondok. Kalau tidak salah pondok alumninya Gontor apa pondok cabangnya Gontor di Poso.
8 bulan tidak ada ihsan. Di masjid ini cara pembagian ihsan seminggu sekali. Ya. Sabtu nggak cair aja kadang-kadang gelisah nunggu Senin gitu ya. Guru kami Kiai Lukman 8 bulan itu nggak datang amplop dari pondok pusat. Ini mau nyangka gimana sama Kiai ini ya, di Poso susah, tapi beliau sangka baik kepada Allah. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim, boleh diulang sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim harus menjadi cara persepsi kita, harus menjadi pondasi kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ini apa? Maha pengasih, Maha penyayang. Maka kalau ketemu teman kita dia sudah terbukti bersalah, terbukti berdosa tuh, cara dakwahnya itu bukan di malah diancam-ancam macam-macam. Aduh bro, antum mabok terus bro, ini susah tobatnya ini. 40 hari itu miras itu di perut itu, wah nanti dibakar antum di neraka. Makin serem, dia makin jauh. Ya. Nah, di sini kan ada Zain dan kawan-kawan nih. Zain banyak sahabat-sahabat jemaah tabligh. Coba lihat teman-teman tabligh kalau dakwah. Brother, alhamdulillah. Aduh, saya bertato banyak. Nggak apa-apa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah menerima segala tobat. Kau bawa dosa sepenuh bumi, Allah akan ampuni. Kau bawa dosa sepenuh langit, Allah akan ampuni. Allah sayang sama antum gitu, masya Allah. Itu dai. Dai itu begitu. Dai itu ngajak. Ayo santri sama-sama. Nahnu du'at. Ulangi. Kami adalah dai. Walakudot. Ulangi. Nahnu du'at. Kami dai. Walakudot. Bukan hakim. Nah, hari ini yang banyak dai hakim. Neraka ente neraka ya Allah. Nggak ada harapan ente surga. Jangan gitu. Ini bisa putus asa. Ya. Kinza makanya mesti apa? Santri-santri Abi mesti sabar ya. Sama orang mungkin baru baca Quran. Ya Allah Pak, 45 tahun baca Quran belepotan. Gimana Bapak ini mau surga? Makin sedih dia. Harusnya kalau 45 tahun ngaji tenang Pak, ya Allah. Abu Bakar tuh Pak baru ketemu Quran umur 40 tahun. Bener dong? 37 tahun bersama Rasulullah baru ketemu Quran berarti umur 40 tahun. Tenang Pak, sahabat Rasulullah juga ada yang tua renta, tapi begitu dia pegang Al-Quran, masuk dia ke dalam banyak kebaikan. Ini dibesarkan hatinya. Nah, misalnya saya juga kalau misalnya ketemu banyak orang tuh kita besarkan hati. Ya, pada remaja besarkan hati. Masa depan masih banyak, insya Allah umur antum masih banyak nih yang Allah sediakan. Insya Allah Allah Maha Penyayang. Bang, saya begini-begini bang, dosa saya begini-begini bang, diampuni Allah nggak? Insya Allah diampuni. Tapi ini dosanya sama manusia, insya Allah nanti manusia akan karuniakan maaf. Maaf kepada manusia, insya Allah nanti orang yang kemudian kita bersalah akan memaafkan kita. Sudah jalan, semoga dosa-dosa diampuni gitu. Ya. Mudahkan jangan dipersulit. Ulangi. Mudahkan jangan dipersulit. Bahagiakan jangan dibuat sedih. Coba. Bahagiakan jangan dibuat sedih. Kan isinya masjid kita begitu Pak. Makan. Ustadz boleh nggak makan aja nggak sholat? Nggak apa-apa. Ya. Makan aja dulu. Saya kayak gitu. Ada beberapa datang gitu kan. Terus kemudian makan dulu. Oh makan dulu aja. Minimal dia makannya di masjid. Lama-lama ngelihat orang wudu. Lama-lama ngelihat orang sholat. Coba awal-awal ini ibu-ibu datang hanya untuk sembako, nggak apa-apa. Datang ngaji sembako. Lama-lama Ustadz, lama-lama Bunda kami mau belajar ngaji. Ada KBBQ, anak-anak rame 100 orangan. Datang aja 3 bulan ini pokoknya makan bakso, happy segala macam. Bahagiakan. Lama-lama mau belajar. Lama-lama bawa pengajar Qur'annya. Lama-lama didik santri. Begitulah dakwah. Ya, awal-awal beli hasil panen. Jangan nunggu orang sholat dulu. Nanti kalau kita belajar pentahapan dakwah dalam beberapa ayat-ayat ini, nanti kita akan melihat bagaimana syariat itu turun bertahap. Kita akan melihat bahwa fikih dakwah ini luar biasa dahsyat. Berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin, ini kata kalimat alhamd ada yang kemudian menggolongkannya ism sebagai kata benda, ada yang menggolongkannya sebagai fi'il sebagai kata kerja. Tapi alhamdu mengandung keduanya. Apa maksudnya begini? Kalau misalnya Anda dapat makanan, dikasih orang misalnya kue, lalu kemudian Anda ngomong gini, "Makasih ya Pak." Coba lagi. "Makasih ya Pak." Itu namanya berterima kasih. Namanya apa? Berterima kasih. Dalam bahasa Inggris disebut dengan thanks, ya, gratitude, ya, thank you. Dalam bahasa Inggris disebut dengan thanks. Saya ngucapin terima kasih. Terima kasih. Tapi begitu Anda makan kuenya, Anda ngomong kuenya enak. Coba lagi apa? Ini namanya memuji. Ini namanya apa? Memuji. Dalam bahasa Inggris praise. Praise itu memuji. Ini kue enak banget. Anda dipinjemin mobil sama teman, udah pakai aja mobil aneh, ya. Misalnya masjid dipinjemin Pajero, ini misal ya, nggak ngarep sih, tapi kalau ada ya kita pakai, ya. Ustadz ini aneh, ada Pajero, ada Alphard, ada Fortuner, udah Ustadz nih Fortuner aneh, pakailah buat masjid lah, udah antum masjid pakai wakaf manfaat, pakailah Ustadz. Akad pinjemin setahun, pokoknya oli, servis, Ustadz ya, perpanjang STNK biar aneh, tapi servis Ustadz, bensin Ustadz, pokoknya aneh lepas kunci, udah ini buat masjid, 1 tahun. Maka ketika saya bilang makasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan, itu apa? Berterima kasih. Tapi begitu pakai Fortuner, ya Allah, makasih ya Allah, beda banget suspensi sama Avanza, bener gak sih? Badan biasanya pakai apa? Avanza, sekarang pakai Fortuner, ya Allah, masuk tol balik kawan Samarinda, ces, waduh, berasa di awan ya Rob, ya kan? Kalau Avanza kan lumayan. Nah, memuji Fortuner berarti itu apa? Memuji. Kalimat alhamdu, coba lagi. Alhamd itu tergabung 2 makna. Makna pertama adalah berterima kasih. Makna kedua adalah memuji. Apa yang kita syukuri? Alhamdulillah. Kepada siapa kita ngomong alhamdulillah? Kepada siapa kita berterima kasih? Kepada siapa kita memuji? Lillah. Kepada siapa? Lillah, kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa kita memuji? Rabbil alamin. Coba lagi. Rabbil alamin, karena Rabb mengurus semua alam semesta, mengurus makan kita, ya. Ya Allah, ada emi ini dari terigunya bukan di Indonesia, terigunya dari Amerika. Bisa jadi Superman yang nanam, ya kan? Karena di film Superman nanam gandum, kan gitu. Bisa jadi nih, ya Allah, orang Amerika yang nanam, kita makan di Karangjoang, jauh dari Amerika gandum datang, diproses di flour mills, ya. Pabrik tepung terigu di Jawa, di Sumatera, kemudian ditransport. Ini siapa yang masak? Beras, kita makan nasi, itu beberapa bulan yang lalu Pak ditanam, bahkan beberapa tahun yang lalu mungkin masuk digiling jadi beras dan seterusnya. Apalagi kalau kita makan cumi, ini cumi tinggalnya di mana dulu? Dalam laut, gelapnya lautan. Dari bawah laut loncat, pasar Kelandasan, loncat sampai Karangjoang, ya Allah. Cumi dari mana? Nyampe. Ikan kerapu dari mana? Nyampe. Ayam, siapa yang ternak? Nyampe. Nasi, garam dari laut mana? Asam dari laut mana? Sayur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Allah sudah ngurusin ini semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Allah atas segala takdir kepengurusan Allah pada diri kita. Itu namanya alhamdulillahirabbil alamin. Maka jamaah sekalian, ini tadabbur mendalamnya. Sangat lucu dan sangat disayangkan kalau misalnya baca Al-Fatihah 17 kali sehari tapi masih depresi, masih banyak kecewa sama hidup. Itu berarti Al-Fatihahnya nggak ngerti lagi baca apa. Hidup saya kok gini banget ya? Kenapa ini harus terjadi pada diri saya? Walah, drama Meksiko, ya nggak sih? Kenapa ini semua harus terjadi pada? Kenapa harus menimpa saya gini? Padahal setiap salat baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin.
Maka santri nanti kalau ngimamin masjid-masjid, ya, kalau Bang Zen udah tahu ilmu ini ya. Saya bukan untuk Bang Zen ini. Kalau Bang Zen udah menguasai. Kalau santri-santri Abi, kalau alhamdulillahirabbil alamin, fikirannya harus dan hatinya harus masuk pada apa? Berterima. Halo, berterima? Berterima kasih atas segala sesuatu. Kalau berterima kasih, ya, kalau misalnya memang alhamdulillahirabbil alamin, Allah ini sudah ngurusin kita semua, maka sebetulnya nggak ada pantas buat kecewa, Pak. Ini saya kasih contoh. Sakit ada, saya kasih contoh. Saya tuh ada bawaan sakit, Pak, asam urat. Saya pernah asam urat tuh nggak bisa jalan, Pak. Aduh, kok nggak bisa jalan itu. Asam urat pernah di tangan. Kerjaan saya ini nulis, ngetik, cari donatur di sosial media, bikin konten dakwah, ditugasi, nulis, ya, didik umat lewat tulisan. Kalau kena asam urat, Pak, jadi nggak bisa nulis, nggak bisa cari donasi, nggak bisa, terhambat itu cari donatur, ngurus donatur, terhambat semua. Ngetik, masukin data, terhambat semua saya. Kadang-kadang asam uratnya di tangan, pikiran kita fokus pada tangan. Padahal nafas masih ada, usia masih dikasih, kediaman masih ada, ya. Sehat, yang lainnya sehat. Kan yang sakit cuma apa? Tangan. Ginjal berfungsi? Fungsi. Jantung? Fungsi. Lidah enak, mata melihat, telinga mendengar gitu loh. Maka ini ilmu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kan yang sakit cuma tangan saya, ya Rob. Coba dipraktekkan, Pak. Alhamdulillah 100 kali sehari. Afdalud doa. Seafdal-afdalnya doa alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil diingat-ingat nikmat Allah. Ya. Apalagi santri, ya, mohon maaf nih Abi harus sampaikan, ya. Di sini gratis makan. Gratis disediakan pendidik. Ini ada yang mau masuk, orang tuanya nanya, di pondok sana gratis Bu, tapi harus menyediakan ember gayung. Apakah di sini harus bawa ember gayung? Nggak usah Pak. Saya bilang gitu. Kalau Bapak cuma punya diri anak Bapak aja, bawa diri anak Bapak, bajunya kita sediakan. Tapi kan susah, kadang baju cocok-cocokan. Bawa baju aja Pak. Bawa baju, bawa diri, bawa niat. Uang kitab Bu nggak ada. Uang ember gayung nggak ada, sabun sampo nggak ada, sabun sampo. Makan nggak ada. Nah, maka dari itu, ya, bisa beroperasi, bisa sekolah gratis karena ada orang-orang baik yang mendukung. Maka waktu belajar harus apa? Banyak bersyukur. Ada Bang Imam, ada Ustadz Zain, ikhlas, nemenin, tulus, ngasuh. Ini boleh, ini nggak boleh. Kok gini? Ustadz Zen tuh ngajarin adab tiap hari. Ada Ustadz Rahmat duduk ngajarin Ar-Rahman, Alamal Quran. Coba penempatan dari Pondok Askof, ya, penuh ketulusan, masya Allah, tabarakallah. Makanya saya diingatkan kemarin sama seorang alim ulama, akhi kalau bisa setiap tahun ada seleksi gugur. Kata dia gitu. Kok bisa Ustadz? Karena kalau sudah masuk tahun kedua, tahun ketiga, yang tidak layak belajar, tidak serius belajar, tidak pantas dapat dukungan dari umat. Tidak pantas menikmati wakaf, tidak pantas menikmati infak dari umat. Bergetar juga hati saya Pak. Karena yang pertama menikmati wakaf kan saya. Tinggal di masjid, makan numpang di dapur umum. Itu hantamannya ke saya duluan gitu. Nah, makanya kita sama-sama di sini coba sama-sama mengawali dengan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Santri-santri bersyukur, belajar Quran bersyukur. Ar-Rahman 'alamal Quran. Coba Allah yang Maha Pengasih mengajarkan Al-Quran. Nah, maka ketika salat, mari kita resapi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita resapi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Waktu saya belajar Quran dengan Ustadz Saiful Islam Pak, boleh diulang sampai meresap di dalam hati, khusus untuk sholat sunnah.
Qiyamul Lail misalnya. Jadi boleh Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sholat sunnah. Qiyamul Lail boleh diulang sampai meresap. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sambil diingat-ingat kebaikan. Ya Allah, harusnya hitungan babak belur Engkau masih karuniakan kebaikan. Banyak yang nyangka Pak, banyak yang nyangka. Oh Ustadz Randy gampang dipercaya, jadi donasinya ngalir. Saya Pak mengawali Berkah Box ketika banyak proyek yang saya lakukan gagal. Jadi sebelum ke Berkah Box itu saya bikin ini dianggap gagal, bikin ini gagal, bikin ini gagal. Dan itu yang tahu se-Indonesia. Makanya waktu saya bikin Berkah Box teman-teman saya nggak mau donasi. Aduh gawat nih Randy nih, ngerjain apa lagi nanti bakal nggak jadi ini gitu. Maka yang berdonasi orang-orang yang baru kenal. Kapan teman-teman saya baru mulai donasi? 7 bulan kemudian. Saya mulai November, baru kemudian bulan Maret teman-teman saya datang. Antum serius ya ternyata ya, alhamdulillah ya. Baru mereka mulai donasi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pak. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah jadi itulah pelajaran kita hari ini, episodenya nggak usah panjang-panjang. Ini namanya tadabbur ya, bukan tafsir tapi tadabbur saja. Semoga dengan 2 ayat ini cara hidup kita berbeda. Coba sama-sama, Allah Maha Baik. Coba lagi. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Coba. Allah pasti mengampuni. Allah pasti membuka jalan. Allah pasti memberi petunjuk. Maka dalam sebuah hadis saya bayangkan, kalau kau mendekat dengan Allah sejengkal, Allah mendekat kepadamu sehasta. Kalau engkau sehasta, Allah sedepa. Kalau engkau berjalan, Allah berlari kepadamu. Gitu kan? Itu diawali dengan sungguh Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka mari kita menyangkanya sesuai dengan ilmunya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jamaah sekalian yang menyaksikan tayangan ini di luar Masjid Berkah Box ya, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini di kanal-kanal media, maka ini yang menjadi awalan kita belajar di tadabbur Al-Qur'an ini. Ini episode 1. Maka kita awali episode 1 ini dengan persangkaan yang baik kepada Allah. Ya Rob, kok bisa ya saya tinggal di Karangjoang? Kok bisa ya Masjid Berkah Box ini adanya di sini? Pasti Allah punya maksud. Masjid di Indonesia ini ada 1 juta yang menyediakan makan 3 kali sehari, kurang dari 10 masjid Pak. Setahu saya Al-Falah Sragen, Masjid Berkah Box, Hujan Assalam Tarakan. Saya baru cuma ketemu 3 masjid yang menyediakan makan terbuka di seluruh Indonesia ini, baru 3 masjid confirm, terlaporkan kepada saya. Kalau Jumat sudah banyak, tapi yang menyediakan 3 kali sehari, all day Senin sampai Ahad itu cuma saya dengar baru 3 masjid. Masjid Assalam pun malam tidak. Tapi yang betul-betul 3 kali Al-Falah Sragen. Al-Falah Sragen, Masjid Berkah Box, Hujan Assalam Tarakan. Dari 1 juta masjid, salah satu masjidnya di Karangjoang dan saya tinggal di sini. Nah, gitu loh. Apa nih maksudnya? Dari 1 juta masjid tidak semuanya punya pondok Quran. Yang punya pondok Quran Masjid Kurir Langit baru, itu ada pondok Qurannya. Ya, ada masjid di kompleknya Askof ya, memang pondoknya Askof itu ya. Di komplek Tanjung Pura Pontianak itu ada pondoknya. Enggak semua masjid ada pondoknya. Ini ada masjid, ada pondoknya, ada Qurannya. Tidak setiap masjid ada pengasuhnya Pak. Munzalan pengasuhnya Kiai Lukman, ba'da subuh ngajarkan Quran. Ini amanat dari guru saya. Kalau antum lagi jadwal di masjid, ajarkan Quran ba'da subuh pagi-pagi. Kenapa kemudian
Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kampung kita yang dipilih? Kenapa kemudian tayangan YouTube ini muncul di beranda Anda? Share apa lagi scroll tiba-tiba muncul tayangan ini. Kenapa tiba-tiba Anda nonton setengah jam sampai habis? Pasti karena Allah sayang. Ketika Allah sayang kepada hambanya, Allah mudahkan untuk memahami agama. Allah mudahkan memahami ad-din. Shadaqallahul adzim. Maka saya meyakini semua jamaah yang ada di sini, ya, bahkan di sini ada abang kita, abang saya juga, ya, Toanas ini jauh Pak, Bone. Saya kalau mengunjungi Toanas itu dari Jogja, landing Makassar, mendaki gunung lewati lembah, 4 jam ya Bang? Makassar Bone, 5 jam Makassar Bone, kok 4 jam? Wah, mendaki gunung lewati lembah Pak, Makassar. Tapi kalau kata Allah hadir. Ya, ditakdirkan di sini membersamai Masjid Berkabok, sama-sama belajar Quran. Insyaallah beliau sekeluarga dalam beberapa saat nanti mulai membersamai kita insyaallah. Santri-santri entah takdirnya dari mana. Kinza Abi nggak kenal, Nazril Abi nggak kenal, santri-santri yang lain Abi nggak kenal, Damar, Kurtubi dan seterusnya. Tiba-tiba hadir, tiba-tiba hadir. Pasti Allah punya maksud. Allah pasti punya maksud. Dan maksud Allah pasti baik. Maksud Allah pasti baik. Kalaupun itu untuk menghapuskan dosa, hitungannya azab, pasti baik. Di surah Sajadah wala nudziqannahum adzabil adna dunal adzabil akbar. Allah menyentuhkan kepada kalian azab yang dekat, azab dunia, ketimbang azab yang akbar nanti di akhirat, la'allahum yarji'un, supaya kamu kembali. Andai kata azab pun itu adalah kasih sayang Allah. Udah Ustaz, Allah tega banget. Saya tahu ini karena dosa riba saya tahu ini karena dosa zina saya. Aduh, nggak kuat Ustaz. Itu kasih sayang Allah, karena antum kalau nggak diazab nggak akan balik. Kalau nggak diazab zina terus, kalau nggak diazab judi terus, kalau nggak diazab riba terus. Makanya dibangkrutkan sama Allah, disita semua aset, dihancurkan bisnis supaya kembali. La'allahum yarji'un. Lagi bangkrut pun pakai bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini kalau proyek diterusin, malam-malam saya ada di karaoke, ya, ngelayanin pejabat-pejabat oknum supaya dapat proyek. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini kalau diterusin, saya akan dari hutang ke hutang, kredit ke kredit, riba ke riba. Padahal 1 dirham riba itu sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri 73 kali. Coba Pak bayangkan dosanya. 1 dirham itu kan cuma 100.000 sekian Pak. Gimana tuh kalau ribanya 8 miliar, 7 miliar. Zinahi ibunya berapa kali Pak? Coba berani-beraninya menantang Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata azab pun itu adalah bentuk kasih sayang. Oke. Halo, ya, cukup komplain sama Allah mulai hari ini, oke ya. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Harusnya udah nggak ada masalah lagi Pak. Kan yang masalah cuma ini, yang baiknya banyak, karunia yang lain banyak. Udah hidup jadi lebih santai, hidup jadi lebih enak. Apa itu penyakit Pak? Penyakit itu keluarnya hormon stres dalam diri bercampur dengan aliran darah. Itu yang mengaktifkan sel kanker, itu yang kemudian menghambat sel-sel yang baru. Namanya hormon stres. Namanya apa? Hormon stres. Tapi kalau syukur yang keluar endorfin. Yang keluar apa? Ayo sama-sama. Endomorfin. Coba lagi. Endo itu dalam, morfin itu penenang yang bikin kebahagiaan. Makanya kan morfin yang kita hirup pakai opium, ya, itu dipakai di kedokteran untuk ngebius orang dan untuk menenangkan orang supaya depresannya, sakitnya tertekan. Tapi diri kita ini juga punya morfin alami namanya endorfin. Makanya kalau lagi senang sama Quran bisa 1 malam tuh ngaji terus bisa. Itu endorfin yang bergerak. Ya.
Bang Bobi ini nggak ada capeknya ya, walaupun badan nggak atletis ya Bob. Badan rada-rada cobaan lah ya kita. Tapi Bang Bobi ini Bob kesana, kadang sampai malam gitu. Bobi itu sampai capek. Cuma saya lihat komplain juga enggak, ini juga enggak. Karena yang gerak sudah endorfin Pak. Bob jam 4 subuh, Bob jam setengah 4. Yang gerak sudah apa? Endorfin. Nah dari mana endorfin itu lahir? Endorfin itu lahir dari syukuran. Maka kalau hidup ini nggak bisa menciptakan endorfin di dalam diri, nggak bisa bersyukur, bawaannya komplain terus sama kehidupan, tidak mau mensyukuri kemudian apa yang sudah Allah karuniakan, siap-siap sakit, siap-siap sakitnya sakit batin. Ya. Maka saya meyakini betul kata guru saya, setiap sakit fisik itu ada sakit batinnya. Makanya kalau saya asam urat kambuh, saya langsung ada hati saya yang salah ini, gitu. Entah saya nggak nerima sesuatu, entah apa dan seterusnya. Itu saja jamaah sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita dikaruniai bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya ya. Mendaras surah Al-Fatihah, lanjut nanti sampai surah Al-Baqarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.